Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita yang hadir dalam majelis ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu suratul Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-6 dari suratul Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Alam tara ana tawarruh atau ana ningali sapa sira, tapi yang dimaksud ana tawarruh sapa sira ai ta'lam ana ta ora weruh sapa sira ya Muhammadu kaifa khalaqaya apa fa'ala lakoni sapa rabbuka ngancuraken wong kana kang ana sapa man iku asyadda luweh banget minhum tinimbang saking ahla Makkah wahum lan utawi man iku adul ula kaum Ad kang kawitan irama dzatil imadi wa fi irama lan ing dalem lafat irama lan iku ing dalem lafat irama arba'atu aqwalin utawi papat pira-pira pendapat ahaduha utawi salah sijine arba'ah annahu satemene iram iku ismu baldatin jenenge daerah wasani lan utawi kang kaping pindho annahu satemene iram iku ismu ummatin jenenge umat minal umami saking pira-pira umat wa ma'nahu lan utawi maknane iku al-qadimatu kang dingin wasalisu lan utawi kang kaping telu annaha sak temene iram iku qabilatun qabilah min qaumi adin saking kaum Ad warabi'u lan utawi kang kaping papat
annahu satamani iram iku ismun jeneng li jaddi adin ketuwe mbae kaum Ad. Amma dzatil imadi anapun utawi lafaz dzatil imad maknahu iku maknahu utawi maknane dzatul imad iku dzatut tuli kang duweni dur dzatut tul. Ruya dan riwayataken ani Ibni Abbasin sangking Ibni Abbas. Wakila lanten ucapaken kana ana apa tulut tawil dure wong kang dur minhum sangking kaum Ad iku arba'umi ati dhira'en 400 dhira'. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, allati kang lam yukhlaq kang urung den ciptaaken apa mithluha padane kaum Ad fil biladi ing dalem bilad, ay lam yukhlaq mithlu tilkal qabilah, lam yukhlaq urung den titahaken apa mithlu tilkal qabilati padane mangkono-mangkono qabilah fituli ing dalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan beberapa makhluknya, yaitu dengan al-fajr, dengan 10 malam Ramadan. Ada yang mengatakan 10 pertama dari bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 pertama dari bulan Muharram, ada yang mengatakan 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Tetapi yang masyhur itu yang terakhir, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, beliau bersumpah dengan asy-syaf'i wal watr. Yang di sini juga ada khilaf di antara para ulama tentang maknanya. Sebagian mengatakan asy-syafa' itu adalah hari Arafah dan hari Al-Adha. Sementara al-watr itu adalah malam nahar. Walaili idza yasar, kemudian bersumpah dengan malam, malam yang datang pergi silih berganti. Ini beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengannya di dalam surah Al-Fajr. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan sebagian makhluknya, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa makhluk itu memiliki manfaat yang luar biasa, memiliki manfaat yang sangat banyak dan sangat agung dalam kehidupan sehari-hari untuk manusia. Misalnya dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin, bersumpah dengan az-zaitun. Itu ternyata az-zaitun dan at-tin itu memiliki manfaat bagi manusia dengan manfaat yang sangat banyak sampai sekarang. Itu yang pertama, dan ini sudah kita jelaskan sepintas-sepintas. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa makhluk itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah bersumpah dengan langit, dengan gunung, bersumpah dengan bumi. Itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang. Itu semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya yang ketika bahwa makhluk itu memiliki keutamaan. Nah, makhluk itu memiliki keutamaan tertentu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti misalnya walayalin asyr. Allah bersumpah dengan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Maka itu menunjukkan bahwa 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh malam-malam selainnya. Wasyaf'i wal watr, bersumpah dengan hari Arafah, bersumpah dengan Idul Adha, hari raya Idul Adha, itu juga menunjukkan bahwa hari itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Nah, ini kemungkinannya. Jadi yang fadilah, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, di sini artinya alam ta'lam. Dan di sini banyak ya dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab. Kata ra'a yara dengan makna alima ya'lamu itu bukan hanya dalam satu tempat ini, tetapi pada ayat-ayat yang lainnya dan juga dalam hadis-hadis Nabi itu ada, dan memang dalam bahasa Arab terkadang seperti itu. Kalau makna dasar dari ra'a yara itu melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Itu makna dasar dari kata ra'a yara ru'yatan. Tetapi terkadang ra'a yara itu bermakna alima ya'lamu, mengetahui. Dan mengetahui itu tidak mesti dengan melihat. Nah, mengetahui itu tidak mesti dengan melihat. Nah, tidak hanya dengan indera penglihatan saja, ada kalanya dengan indera pendengaran, ada kalanya dengan indera perasa, dan dengan indera-indera yang lainnya. Itu pengetahuan itu seperti itu. Nah, ada kalanya pengetahuan itu ya dengan khabar, khabar yang terpercaya. Seperti khabar dari Al-Quran atau khabar dari hadis, maka itu menjadi ilmu, menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, seperti ini, alam tara itu khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Ad, yaitu berupa menurunkan azab kepada kaum Ad, itu kapan terjadi? Terjadinya jauh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi belum lahir. Nabi Muhammad belum lahir. Berarti kejadian turunnya azab terhadap kaum Ad, Nabi melihat apa enggak? Tidak melihat. Tapi Nabi mengetahui, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukannya kepada beliau. Itulah maka kenapa dikatakan alam tara, itu artinya alam ta'lam. Sama seperti dalam ayat yang lain, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, alam tara kaifa fa'ala, gimana yang al-fil itu, li ashabil fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu kejadian
Allah menghancurkan tentara Abraha yang datang dari Yaman itu, Nabi sudah lahir atau belum? Nabi belum lahir. Pada tahun terjadinya peristiwa itu Nabi dilahirkan. Artinya Nabi tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi bahasanya menggunakan alam taro. Maka para ulama tafsir mengatakan alam taro artinya alam ta'lam. Sama juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang mengetahui kemungkaran, bukan artinya barang siapa yang melihat kemungkaran. Jadi mungkin banyak orang yang menerjemahkannya dengan melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran. Terjemahan seperti itu tidak tepat. Yang benar, man ra'a minkum munkaran artinya man alima minkum munkaran. Barang siapa yang mengetahui sebuah kemungkaran, meskipun dia enggak melihatnya, meskipun dia tidak melihatnya, tetapi dia mengetahui. Jadi kalau melihat sudah pasti dia tahu, tetapi tahu belum tentu dia melihat. Misalnya di suatu tempat dia mengetahui bahwa di sana adalah tempat perzinaan. Misalnya ada lokalisasi di situ tempat perzinaan. Dia nggak pernah masuk dan dia nggak pernah melihat ada orang berzina di situ karena dia nggak pernah masuk ke sana. Tapi dia tahu bahwa di situ ada perzinaan. Artinya dia tahu nggak kalau ada kemungkaran di sana? Dia tahu ada kemungkaran di sana. Maka wajib bagi orang yang mengetahui adanya sebuah kemungkaran, meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Apabila dia mampu dengan tangannya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka wajib dia melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Nggak bisa dengan yang lainnya selagi dia mampu melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan kekuatan atau dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tapi kalau dia tidak mampu, baru bergeser ke yang berikutnya, yaitu dengan lisan. Dengan dia memberikan nasihat kepada orang itu agar menghentikan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat yang dilakukan. Selagi dia mampu melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan lisan, maka dia harus melakukannya dengan lisan. Enggak boleh dengan yang lebih rendah dari itu. Baru apabila dia tidak mampu melakukannya dengan lisan, maka dengan hatinya. Dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Artinya di sini bukan berarti orang yang melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan hati karena enggak mampu melakukannya dengan tangan dan lisannya itu imannya lemah. Tidak, karena memang enggak mampu. Makna dari adhaful iman, sebagian ulama mengatakan itu adalah kewajiban minimal. Kewajiban minimal, kewajiban paling rendah yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika mengetahui adanya sebuah kemungkaran, yaitu membenci kemungkaran yang terjadi dalam hatinya. Itu yang disebut ingkarul mungkar bil qalb. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu menghadirkan rasa tidak suka, rasa benci,
terhadap kemungkaran yang terjadi. Nah, sebagian ulama mengatakan mengingkari kemungkaran dengan hati itu yang paling kecil buahnya. Hasilnya itu paling minim itu. Kalau dengan tangan, dengan kekuasaan itu langsung nyata hasilnya. Misalnya seseorang menjadi seorang pejabat, bupati misalnya. Kemudian dia mengeluarkan surat penutupan lokalisasi, maka langsung hilang seketika itu. Kemungkaran langsung hilang. Kalau dengan lisan kadang didengar, kadang enggak. Kadang dipakai, kadang enggak. Tapi kalau dengan hati, orang yang diingkari pun enggak tahu kalau kita ingkar. Nah, sehingga hasilnya itu paling kecil. Ada kemungkinan hasil dari an-nahyu 'anil munkar itu sangat kecil. Nah, sebagian memaknai adhaful iman itu seperti itu. Nah, kita kembali kepada ayat bahwa alam taro itu artinya adalah alam ta'lam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, artinya alam ta'lam kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah, kalau diterjemahkan secara harfiah, tidakkah engkau wahai Muhammad itu mengetahui bagaimana Tuhanmu itu berbuat atau melakukan tindakan terhadap kaum Ad. Dan ini juga bukan istifham hakiki, tetapi kamu sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengadab kaum Ad dengan sebab kekufuran mereka. Iram dzatil imad. Iram di sini ada kalau kaum Ad itu kita sudah tahu itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihis salam. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihis salam. Nah, sedangkan Irama dzatil imad, nah, di sini ada khilaf yang sangat banyak tentang maknanya. Nah, ada 4 ya. Yang pertama itu adalah nama suatu daerah, berarti daerah Iram. Nah, daerah namanya Iram. Kemudian yang kedua itu adalah nama umat-umat terdahulu, umat Iram berarti. Kemudian yang ketiga nama suatu kabilah dari kaum Ad. Jadi kaum Ad itu ada kabilah-kabilah, di antara nama kabilahnya adalah kabilah Iram. Yang keempat, Iram itu adalah nama dari kakeknya kaum Ad, nenek moyangnya kaum Ad, Iram. Nah, jadi ada beberapa khilaf di antara para ulama. Karena ini kan kajian sejarah. Kajian sejarah yang sudah sangat lama kejadiannya, sehingga untuk dipastikan kebenarannya, apa makna yang sebenarnya, itu agak sulit. Jadi dalam kajian sejarah hampir semuanya seperti itu. Ada yang sabit, sejarah yang disebut dalam Al-Quran, sejarah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sabit, maka itu dipastikan kebenarannya. Tetapi kebanyakan sejarah itu adalah sesuatu yang ditulis berdasarkan penelitian-penelitian, sehingga sifatnya hanya dugaan-dugaan saja. Nah, sifatnya hanya dugaan-dugaan, sehingga sejarah itu sering berbeda-beda. Tulisan tentang sejarah suatu daerah tertentu misalnya, atau tokoh tertentu, itu sering berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang. Bahkan terkadang sejarah itu ditulis sesuai dengan sesuai dengan siapa yang berkuasa.
Nah, sering sekali seperti itu. Karena itu kita harus berhati-hati tentang kajian-kajian sejarah. Nah, karena dia menulis sejarah sesuatu yang terjadi di masa yang lalu, berbeda dengan pada masa sekarang saja. Sejarah misalnya dibuat itu pun berdasarkan selera, sering sekali berdasarkan selera. Kalau saya misalnya membuat sejarah sejarah Pondok Pesantren Baitul Iman misalnya, saya buat sejarah, dengan kamu yang menulis sejarah tentang Baitul Iman bisa, tetapi jika kamu menulisnya maka kamu akan melihat perspektif yang lain. Itu sejarah. Apalagi yang ditulis itu sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lampau. Kalau masa lampaunya itu terjadi beberapa tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu masih mudah melacaknya. Tetapi buku sejarah. Hadirin rahimakumullah, itu hanya tambahan pengetahuan tentang sejarah, ya, tentang masalah sejarah. Nah, di sini kan berkaitan dengan ini sejarah kaum Ad. Iram itu apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Iraman dzatil imad. Sebagian mengatakan Iram itu nama daerah. Nama daerah. Misalnya, di mana kaum Ad itu tinggal. Nah, jadi menjadi seperti itu, ada kaum Ad, kemudian tinggal di suatu daerah namanya Iram. Yang Iramnya itu dzatil imad. Dzatil imad dimaknai kalau dia kota, maka kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Beda dengan manusia-manusia pada umumnya. Sehingga disebutkan dalam ayat berikutnya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada yang semacam kaum Ad ini diciptakan oleh Allah. Jadi sebelumnya nggak ada kaum yang diciptakan dengan postur tubuh seperti sejarah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bahwa tinggi mereka itu 400 zira'. 400 zira'. Satu zira' itu antara 46, 47, 48, 49. Kalau dibuat 47 misalnya, maka 47 kali 400. Berapa itu tingginya? Artinya sangat tinggi besar. Sangat tinggi besar. Itu kaum Ad. Kalau Nabi Adam alaihissalam 400 misalnya dibuat 4 kali 47, itu jumlahnya ada 18.800. Berarti sekitar, kalau dihilangin nolnya 1 berapa? Berarti 1.800 meter, ya, 1.000 meter lebih. 188 meter. Nah, umumnya kita 1,5 meter, itu 188 meter, sekitar itu. Kalau ziroknya pakai 47, karena bisa 48, bisa 49. Jadi itu tingginya, besarnya. Kalau begitu rumahnya itu kayak apa? Kalau bangunan bertingkat 60 saja itu belum cukup itu untuk dibuat rumah. Kalau sekarang maksudnya perbandingan yang punya rumah itu saja tingginya 188 meter. Itu perkiraan ya, perkiraannya. Yang jelas apa? Mereka itu enggak ada manusia yang diciptakan oleh Allah dengan postur tubuh seperti itu. Selain siapa? Kaum Ad. Kaumnya dilimpahi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak oleh Allah. Tetapi ternyata apa? Ternyata kaum Ad ini
mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Jadi Iram itu berarti satu nama daerah. Kalau itu nama qabilah atau nama kaum, qabilah dari kaum Ad, maka ya berarti yang Zatil Imat itu yang tinggi pada umumnya, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian mereka kufur dan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab kepada mereka. Azabnya itu berupa angin lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 malam 8 hari itu angin kencang berhembus yang anginnya itu sangat dingin dan mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras, tinggi besar, itu terbawa oleh angin tersebut. Pepohonan, binatang, manusia itu terbawa oleh angin yang sangat kencang tersebut. Itulah azab bagi kaum. Kepada Nabi disampaikan kepada kaum Nabi Muhammad, yaitu ketika itu adalah orang-orang kafir Makkah. Tujuannya untuk menakut-nakuti orang-orang kafir Makkah, bahwa akibat dari kekufuran, akibat pembangkangan penduduk Makkah, mereka yang kafir, tentang akibat yang akan mereka terima manakala mereka tetap di dalam kekufuran mereka. Dan pada akhirnya kan mereka merasakan itu, seperti yang diterangkan kemarin dalam suratul A'la, bahwa orang-orang kafir Makkah mereka pada akhirnya mendapatkan azab. Itu sebenarnya ini adalah peringatan terhadap mereka, karena kisah-kisah masa lalu itu semestinya menjadi pelajaran bagi kita. Sejarah itu mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Apa akibat dari orang yang penting untuk disampaikan, karena ada sebagian para peneliti pada masa sekarang, para akademisi di bidang ilmu Al-Quran, itu yang mengatakan bahwa kisah-kisah Al-Quran itu cerita fiktif. Cerita yang Al-Quran itu kan kalam Allah, dan apa peristiwa yang terjadi di masa yang lalu tentang kisah-kisah para nabi, tentang penciptaan awal makhluk, tentang umat-umat terdahulu, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menentukan terjadinya kejadian untuk kemudian mengkisahkannya kepada kita. Bukan hal yang sangat sulit. Beda dengan manusia. Kalau manusia untuk mengetahui kejadian yang terjadi di masa yang lalu, maka dia harus menelusuri, bertanya. Kalau sudah nggak ada lagi orang yang bisa tentang tentang hal-hal yang memuat sejarah pada masa lalu. Seperti itu. Sedangkan Al-Quran ini kan kalam Allah. Allah enggak meneliti. Itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam Al-Quran ada kisah-kisah tentang kaum Ad, tentang kaum Thamud, tentang kaum Madian dan seterusnya. Kalau itu kisah tentang orang-orang atau kaum yang kafir, yang kemudian mereka mendapatkan azab Allah dengan sebab kekufurannya, maka berarti jangan kita kufur. Jangan kita kufur agar kita tidak bernasib sama seperti yang dialami
oleh kaum-kaum terdahulu yang kafir. Kalau itu kisah-kisah para nabi tentang bagaimana mereka berdakwah, bagaimana kegigihan mereka, bagaimana keistiqomahan mereka di dalam berdakwah, kemudian seperti apa yang dilakukan oleh para nabi, kita juga akan mendapatkan kemuliaan indallah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diingatkan, orang kafir itu diingatkan tentang kaum Ad yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang berat, jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Insyaallah kita